Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama Amarket. Dan untuk edisi kali ini kita akan mencoba memprediksikan pergerakan emas di tahun 2026. Kita tahu tahun 2025 adalah tahun yang sangat luar biasa untuk emas, kenaikan yang sangat luar biasa hingga menuju level 4.551 yang terjadi pada tanggal 26 Desember yang lalu. Bagaimanakah peluang gold ke depan? Apakah akan terus melangkah tinggi lagi? Kita akan lihat bersama-sama. Oleh karena itu rekan trader, sebelum kita mencoba untuk membahas tentang pergerakan yang terjadi pada emas di tahun 2026 nanti, kita akan lihat dulu bagaimanakah perkembangan emas selama tahun 2025. Nah, di sini secara garis besar kalau kita lihat rekan trader, persentase dari gold tahun 2025, secara garis besar kita bisa lihat kenaikan gold tahun 2025 ini year over year itu berada di sekitaran 66 sampai 73%. Hal ini jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di tahun yang lalu. Ya, secara garis besar data historisnya juga pergerakan dari gold ini sebesar 65 sampai 72 sampai 73% di tahun 2025. Dan kalau kita lihat rekan trader, bagaimanakah tren utama yang terjadi pada gold selama tahun 2025? Ini kita bisa lihat ya, periode Januari sampai periode Desember. Di periode Januari, ya, tepatnya dari tanggal 6 sampai tanggal 10 itu dia mencapai rekor 2661. Ini merupakan awal kenaikan tahunan yang terjadi pada emas. Kita bisa lihat secara garis besar rekan trader. Kalau rekan trader lihat ya, saya balik dulu di platform. Nah, kalau rekan trader lihat emas ini secara garis besar dia bergerak di tahun 2025 itu dari seputaran ya. Ini saya di sini aja deh. Level terendah itu dia berada di 2605 hingga level tertingginya itu 4553. Dan prediksi saya di tahun yang lalu itu tertingginya itu saya bilang di 4300. Walaupun dia sempat naik juga ya, akhirnya dia memang dia intinya dia kembali naik hingga level 4551. Nah, tapi secara garis besar kalau kita lihat di sini awal dari bulan Januari tanggal 6 sampai tanggal 10 dia berada sekitaran 2661 ya. Kemudian masuk di bulan Maret itu pergerakan dari tanggal 3 sampai tanggal 21 itu dia berada di seputaran 2849 hingga 2928. Secara garis besar tren bullish secara mingguan masih terus berjalan. Memasuki bulan Maret dia menembus level 3000 rekan trader. Ada sedikit break penting dari sisi psikologi. Masuk di level psikologinya berada di 3300 dan di penghujung Maret dia mencapai rekor tertinggi kuartal awal berada di seputaran 3128 ya, sekitaran 3128 rekan trader ya. Awal Maret 3000, akhir Maret 3128. Memasuki bulan April rekan trader, ini reaksi safe haven sudah mulai kuat. Kita bisa lihat ini juga kita bisa lihat bahwa bagaimana tarif juga mulai dilakukan rekan trader ya. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Donald Trump sudah mulai berjalan. Kita bisa lihat bahwa pergerakannya itu berada sekitaran 3245 ya. Pergerakan terjadi pada emas di sekitaran 3000 kalau rekan trader lihat 3245. Dan di sekitaran bulan April, Mei, dan bulan Juni dia bergerak hingga 3400. Ini merupakan ketinggian terbaru dan merupakan multiply weekly high. Artinya selama bulan April sampai bulan Juni itu emas bergerak sangat, volatilitasnya sangat tinggi dan dia mencapai rekor tertinggi ya di seputaran 3400. Kemudian agak sedikit stagnan tapi kemudian naik lagi memasuki bulan September. Nah, bulan September ini
secara garis besar ini mulai dari pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan. Kita bisa lihat emas kembali ke level 3.480. Dan di bulan Oktober, kalau rekan trader lihat, emas ini sudah mulai masuk di level 4.000-an. Dan dia masuk dari 4.100 hingga 4.381 ya. Ini BRICS-nya sangat dominan, mencapai harga ketinggian terbaru. Dan bulan November agak sedikit terjadi konsolidasi. Emas sedikit mengalami pelemahan, konsolidasi, dia kembali ke level 4.000, tapi pergerakannya itu di antara 4.000 hingga 4.145. Dan awal Desember dia kembali naik rekan trader, 4.400-an kembali lagi, hingga dari tanggal 22 sampai tanggal 24 dia mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, 4.450 hingga 4.525. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini 4.552 ya, secara garis besar. Kalau rekan trader lihat, rekor ketinggian itu terjadi di tanggal 26 ya, tanggal 24 dia naik, tanggal 26 4.551 ya, kalau saya lihat di sini ya sekitaran situ ya, 4.000. Ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah. Setelah itu dia break sedikit ya, dia sedikit mengalami ya pelemahan, konsolidasi. Dia kembali keluar dari 4.500, dia turun tepatnya pada tanggal 30, dia turun hingga level 4.300-an dan memasuki awal Januari 2026. Rekan trader bisa lihat emas mencoba kembali lagi naik. Saat ini tanggal 5 Januari, tanggal 6 dia udah berada di 4.477. Nah, ini adalah secara garis besar pergerakan yang terjadi di tahun 2025 untuk emas. Intinya tahun yang lalu 2025 emas itu mencapai rekor tertinggi 4.551. Ini sangat luar biasa rekan trader. Dan kalau rekan trader lihat bagaimanakah emas ini akan berjalan di tahun 2026 setelah kita melihat bagaimana tahun 2025 hingga 72%, 73-72% kenaikan yang sangat luar biasa rekan trader. Nah, untuk tahun 2026 yang harap kita perhatikan adalah bagaimana skenario-skenario dan bagaimana pengaruh-pengaruh yang ada terhadap kenaikan yang terjadi pada emas atau terhadap pergerakan yang terjadi pada emas selama tahun 2026. Secara garis besar kita bisa lihat, yang pertama kita melihat skenario dari tren harga. Secara garis besar kalau kita lihat konsensus dari analis dan lembaga-lembaga besar melihat bahwa mayoritas besar analis menyatakan bahwa konsolidasi atau sideways akan terjadi pada emas, dan secara garis besar kita lihat bahwa emas cenderung akan bergerak di antara 4.000 hingga 4.500 per ons selama tahun 2026 sebagai area support resisten utama. Namun jika harga ini bertahan di atas zona ini, tren naik yang sangat kuat tetap utuh melanjutkan tren tahun 2025 ya, tapi momentum bullish tidak akan seagresif. Ini mayoritas analis rekan trader ya menyatakan bahwa konsolidasi sideways akan sangat terjadi banyak di tahun 2026 ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana untuk prediksi untuk kenaikan ya. Ini ada beberapa bank besar ya. Goldman Sachs menyatakan bahwa emas ini bisa mencapai level 4.900 pada akhir tahun 2026. Ini prediksi rekan trader ya. Ini akan terjadi jika kondisi makro tetap mendukung. Begitupun juga JP Morgan memproyeksikan bahwa 5.000 US dollar akan terjadi pada kuartal keempat tahun 2026. Nah, sedangkan untuk potensi koreksi secara garis besar diperkirakan dia akan berada di seputaran 3.500 hingga 4.000. Hal ini juga akan terjadi jika global ekonomi kembali menguat tajam, inflasi kembali naik, sehingga The Fed
akan menahan atau menaikkan tingkat suku bunga. Ini berbanding terbalik di tahun 2025, bagaimana The Fed memangkas tingkat suku bunga 3 kali 75 basic point. Kita bisa lihat emas mengalami kemajuan, mengalami penguatan yang sangat signifikan. Nah, oleh karena itu kita akan lihat ya. Ini adalah proyeksi dari kebanyakan ya institusi-institusi besar. Nah, selain itu kita lihat di tahun 2026 ini bagaimana hubungan emas dengan kebijakan The Fed. Ini juga harus diperhatikan oleh kita semua rekan trader. Secara garis besar hubungannya kita bisa lihat bahwa kita lihat dari bagaimana suku bunga yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Ekspektasi pasar saat ini potensi pemangkasan tingkat suku bunga tahun 2026 diperkirakan berada di kuartal pertama atau kuartal kedua, sehingga ini akan melemahkan dolar Amerika dan memberikan angin segar untuk kenaikan emas, gold, rekan trader. Oleh karena itu bagaimana hubungan emas dengan kebijakan The Fed ini sangat penting, karena secara garis besar apabila The Fed dia memangkas tingkat suku bunga, artinya emas akan kembali naik lagi. Tapi apabila dia menunda pemangkasan tingkat suku bunga atau mungkin dia menahan suku bunga lebih tinggi dan lebih lama lagi, nah ini dia rekan trader. Ini akan memperkuat pengaruh dolar Amerika dan akan menekan emas. Jadi faktor-faktor hubungan dengan kebijakan The Fed juga harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Faktor berikutnya yang harus diperhatikan oleh rekan trader adalah bagaimana ketegangan geopolitik dan faktor global. Ketegangan geopolitik misalnya konflik di Eropa, Rusia, Ukraina, konflik di Timur Tengah harus diperhatikan juga. Dan yang lebih ter-up to date saat ini adalah konflik di Amerika Latin. Ini akan menjadi faktor penunjang untuk emas bisa naik ke level yang lebih tinggi. Selain ketegangan geopolitik, harus diperhatikan juga faktor global rekan trader. Bagaimana bank sentral dan permintaan institusional sangat mempengaruhi arah pergerakan emas. Kita tahu bank sentral banyak menambah cadangan emas sebagai diversifikasi dari dolar dan obligasi Amerika. Nah, permintaan ini akan menjadi tailwind jangka panjang untuk harga emas. Kita ambil contoh bagaimana Cina kembali benar-benar memborong emas, sehingga apa yang dilakukan Cina ini semakin memberikan kekuatan terhadap pergerakan emas, pergerakan gold ke depan. Jadi faktor geopolitik dan faktor global juga harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Selain itu rekan trader yang harap diperhatikan juga bagaimana emas ini sangat tergantung pergerakannya di tahun 2026 adalah bagaimana pengaruh ketua The Fed yang terbaru. Jika ketua The Fed yang terbaru lebih ke dovish atau mendukung pelonggaran moneter, pelonggaran suku bunga, artinya ini sangat positif terhadap emas. Karena dolar cenderung melemah, sehingga hasil imbal obligasi akan mengalami pelemahan dan membuat emas semakin berkibar di udara. Tapi apabila kecenderungan ketua The Fed ini lebih ke hawkish, dia lebih memprioritaskan terhadap pengendalian inflasi, ini akan menjadi bencana yang sangat luar biasa terhadap emas, karena emas mempunyai peluang untuk melemah. Jadi pengaruh ketua The Fed yang baru pun juga pengganti Jerome Powell ini juga harus diperhatikan rekan trader. Secara garis besar yang harap rekan trader perhatikan di tahun 2026 ini bisa dilihat dari tabel berikut ini. Faktor pemangkasan tingkat suku bunga The Fed potensinya itu akan bullish atau menaikkan harga. Apabila dovish ketua The Fed bullish, apabila dolar melemah dia akan bullish, apabila geopolitik tetap tegang dia akan bullish.
Tapi apabila ekonomi Amerika kuat dan inflasi kembali lagi naik, kemungkinan emas akan bearish. Apabila The Fed menahan suku bunga yang lebih tinggi, kembali lagi dia akan bearish. Dan apabila perdamaian geopolitik semakin nyata terjadi, semakin damai, artinya dia mengurangi kekuatan emas untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Selanjutnya rekan trader, kalau kita lihat secara garis besar, kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa emas mungkin masih kuat secara fundamental di tahun 2026, tetapi lebih moderat jika dibandingkan dengan rally spektakuler yang terjadi pada tahun 2025. Prediksinya akan sangat tergantung dari kebijakan moneter The Fed, dari arus permintaan global, dari ketegangan geopolitik, dan bagaimana dinamika yang terjadi pada dolar Amerika. Sehingga pada prinsipnya banyak yang menganalisa bahwa target dari emas ini dia berada di seputaran 4.000 hingga 5.400 per ons dengan berbagai skenario. Sehingga dari sini kita bisa lihat rekan trader semuanya bahwa beberapa institusi besar memprediksikan emas di tahun 2026 ini adalah sebagai berikut. Misalnya Ed Yardeni Research, dia menyatakan bahwa emas ini akan menembus level 6.000 US dollar per ons pada tahun 2026. Sedangkan JP Morgan memperkirakan emas ini akan berada di seputaran 5.000. HSBC, Societe Generale juga menyatakan bahwa emas ini peluang untuk naik mencapai level tertinggi adalah di seputaran 5.000-an di tahun 2026. Sedangkan Goldman Sachs ini dia menyatakan bahwa 4.900, sedangkan Bank Deutschland, Bank Jerman menyatakan bahwa emas ini level tertingginya itu di level 4.950 US dollar. Jadi secara garis besar dia akan berada di sekitar 4.900-an, 5.000 dan 6.000-an. Ini level tertinggi banget, 6.000 ya rekan trader ya. Sedangkan untuk level terendah, banyak institusional yang menyatakan bahwa mayoritas konsensusnya menyatakan bahwa apabila terjadi pembalikan arah, konsolidasi, emas ini akan mencoba turun hingga level terendah di tahun 2026 itu berada di seputaran 3.500. Bank Jerman pun juga dia berada di sekitaran 3.900. Kalau yang tertinggi kan di 4.900, sedangkan ini 3.900. Sedangkan dari Citi Research Konservatif dia berada di sekitaran 3.250. Tapi harap diperhatikan juga apabila skenario ekstrim terjadi, diperkirakan emas itu akan berada di seputaran 2.500 hingga 2.300 per ons. Nah, ini secara garis besar ya rekan trader ya. Nah, bagaimanakah ini menurut ya institusi-institusi besar ya? Bagaimanakah peluang emas di tahun 2026 menurut Amarket? Ya menurut saya lah ya, menurut Amarket atau menurut saya gitu ceritanya. Nah, kalau analisa yang coba saya bawakan dan saya memprediksikan secara garis besar kan trader, emas ini menurut analisa saya dia itu akan mencoba naik, minimal dia akan mencoba sampai 5.000, level 5.000. Kalaupun memang dia sampai level tertinggi, menurut saya level tertinggi maksimal yang akan terjadi pada emas itu dia akan berada di seputaran level 5.768. Ini prediksi saya rekan trader ya. Jadi saya menganalisa menyatakan bahwa level tertinggi emas di tahun 2026 nanti, menurut analisa saya menyatakan bahwa
emas ini akan berada di level antara level 5.000 kemungkinan akan bisa terjadi, tapi level tertingginya itu adalah di seputaran 5.726. Menurut saya itu tinggi sekali sebenarnya, sangat luar biasa tingginya itu. Kalau menurut saya rekan trader ya. Ini menurut saya itu level tertinggi. Sabar, saya hapus dulu. Ini mungkin saya hapus dulu rekan trader. Nah, emas ketinggiannya ini menurut saya dia akan bergerak sampai level tertingginya itu di 5.768. Menurut saya wow, sangat luar biasa sekali ya. Tapi sampai 6.000 menurut saya sulit sepertinya ya, karena kalau kita lihat secara garis besar pun juga di tren 1 bulanan itu kita bisa lihat bahwa emas itu udah sampai di level tertinggi rekan trader. Jadi kemungkinan besar dia akan konsolidasi, sehingga menurut saya itu di 4.500-an atau 5.000 ya, 5.200 yaitu adalah level di mana emas bisa sampai 5.200 inilah ya. Nah ini dia rekan trader. Ini adalah tempat di mana emas ini mencapai level tertinggi yang bisa terjadi. Jadi 5.200 menuju ke 5.700 ya, 5.768 menurut saya adalah level tertinggi maksimal yang bisa terjadi pada emas. Kalau sampai 6.000 menurut saya wow, luar biasa sekali itu sampai 6.000 rekan trader. Kalau menurut saya 6.000 itu luar biasa sekali. Saya coba kasih naik dulu ya. Nah, menurut saya itu 6.000 itu waduh, 6.000 menurut saya itu luar biasa sekali ya. Tapi menurut saya 5.000 lewat 5.223 dan level tertinggi maksimal adalah 5.768. Mari saya gambar dulu biar menjadi sejarah ya. Ini level tertinggi, sabar. Level tertinggi 5.768.69. Nah, ini dia. Sedangkan bagaimanakah arus konsolidasi yang terjadi pada emas selama tahun 2026? Nah, ini kalau menurut saya, emas ini kalau menurut saya konsolidasi itu dia bisa konsolidasi hingga level terendah. Ya. Awal konsolidasi adalah di level 3.598. Ya. Tapi kalau seumpamanya dia turun lagi ke level yang paling rendah, ya mau nggak mau menurut saya itu level paling terendah itu berada sekitaran 2.988 rekan trader. Tapi saya lebih memprioritaskan bahwa level terendah ya, acuan pertama ini support pertama ya, support pertama terendah yang bisa terjadi ya adalah di seputaran 3.598.62. Nah ini dia. Dan support kedua yang paling terendah sekali ini menurut saya itu dia akan berada di 2.988.87. Tapi kalau menurut saya dia lebih akan berkisar antara 3.500-an ya, menuju 3.500-an atau ya menuju segitulah. Kalau turun benar-benar turun ya 3.500-an rekan trader. Tapi kalau untuk turun ke 2.900 kayaknya sulit ya, karena setiap kemungkinan besar ketua The Fed akan datang ini adalah orang yang lebih memangkas tingkat suku bunga. Oleh karena itu rekan trader, untuk ke depan kita bisa lihat menurut analisa saya, oke, kalaupun memang 6.000, artinya 6.212 itu level paling tinggi ya. Tapi saya lebih memiliki kecenderungan bahwa tertinggi akan terjadi pada emas di tahun 2026 dia berada di seputaran 5.768. Ya, walaupun secara garis besar 6.000 masih bisa terjadi rekan trader, tapi 6.200 masih bisa terjadi. Tapi saya lebih mengestimasikan bahwa
pergerakan yang terjadi pada emas di tahun 2026 level tertingginya ini kemungkinan besar ya menurut saya dia lebih ke 5.768 dan tidak tertutup peluang bahwa di tahun 2026 ini lebih banyak konsolidasi terjadi pada emas ya. Oleh karena itu rekan trader, ini juga namanya prediksi, segala sesuatu bisa terjadi ya. Bank dari ini juga, Bank Jerman juga menyatakan 6.000, tapi kalau menurut saya ya 5.700-an kalau level tertinggi menuju level 6.000 ya 6.212 itu tinggi sekali, itu level tertinggi maksimum ya. Itu maksimum sekali, itu 6.212, tapi 5.000 oke. 5.700 itu level tertinggi ini menurut analisa yang coba saya tawarkan buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader bagaimana analisa tahunan emas tahun 2026. Saya berharap semoga analisa ini bisa menjadi kajian, masukan untuk rekan trader semuanya. Segala sesuatu masih bisa saja terjadi, ya. Emas akan naik apabila perang berkecamuk terus. Bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga yang lebih agresif bisa dilakukan, dan semua itu akan tergantung dari siapa ketua The Fed nanti. Tapi secara garis besar ketua The Fed ke depan adalah orang yang lebih menekankan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Oleh karena itu emas masih bisa punya peluang naik lebih tinggi lagi. Saya memprediksikan, market memprediksikan 5.700 level yang paling maksimum. Kalaupun dia naik 6.200 itu tertinggi sekali, tidak lebih tinggi lagi ya, tidak lebih tinggi lagi. Tapi harap diperhatikan juga bahwa emas ini bisa terjadi koreksi dan dia bisa kembali lagi ke level 3.598 yang merupakan level koreksi yang terjadi pada emas. Oke rekan trader, demikianlah analisa tahunan kita untuk emas, gold, XAU USD. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa tahunan di tahun yang akan datang. Salam profit Indonesia.